apabila misalnya dari Universitas Samratulangi ini ternyata ada kegiatan-kegiatan seperti ya penelitian tentang kelapa, penelitian tentang kelapa sawit, ya itu akan alangkah baiknya jika ya cobalah misalnya kami bisa diajak bersama-sama dengan Salam sehat semua, kita bertemu lagi di Agri Creative Podcast dan saat ini kita kedatangan tamu dari luar Pulau Sulawesi. Dengan bangga saya perkenalkan ada Pak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Dr. Wilson. ya, Dan kemudian ada Wadek bagian kemahasiswaan dari Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Prof. Wahyudi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Berkenan ya Pak ya untuk bincang-bincang sedikit di acara kita saat ini. Silakan. Dan mungkin pertanyaan saya Pak untuk menjawab rasa penasaran saya, kenapa ke Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi? iya. Jadi yang ke Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi ini ya selain ya kita kenal bahwa ini adalah juga salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, anggap saja bagian timur gitu ya. Dan juga salah satu juga adalah ada Fakultas Pertanian dan kebetulan ya saya juga kenal dengan Pak Dekannya, kebetulan waktu itu ketemu waktu di Bandung dan juga dalam beberapa kegiatan juga selalu ketemu. Ya sehingga kami memutuskan ya kalau bisa saya pikir ya bisa kita datang ke Universitas Samratulangi itu ya gitu. Terima kasih banyak Pak, sungguh kami mengapresiasi inisiasi dari Universitas Palangkaraya khususnya Fakultas Pertanian. Dan tentu ada harapan-harapan di balik ini ya Pak, kedatangan ke sini kemudian penandatanganan PKS dari pihak Fakultas Pertanian. Kira-kira harapan apa untuk kerjasama ke depan? Iya, harapan kami terlihat jelas di dalam PKS itu ya yang pertama-tama khususnya di dalam kegiatan kemahasiswaan yang nanti juga akan ditangani oleh Profesor Wahyudi ini ya terkait dengan juga kegiatan akademik khususnya MBKM. Dan yang paling penting adalah juga apabila misalnya dari Universitas Samratulangi ini ternyata ada kegiatan-kegiatan seperti ya penelitian tentang kelapa, penelitian tentang kelapa sawit, ya itu akan alangkah baiknya jika ya cobalah misalnya kami bisa diajak bersama-sama dengan Universitas Samratulangi gitu ya. Terima kasih banyak Pak Dekan. Kami juga tentu ada harapan ke depan, seperti yang kami ketahui bahwa Kalimantan itu antara lain kuat mengenai penelitian atau program-program terkait dengan yang namanya hutan atau juga lahan gambut ya Pak ya, yang tentunya harus kami banyak belajar dari Universitas Palangkaraya. Kemudian lanjut Pak Wadek, Profesor Wahyudi ini rekan saya tapi juga senior saya di Foretika, sempat ketemu beberapa waktu yang lalu di Pekanbaru. Pak Wahyudi selaku Wadek bagian kemahasiswaan ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya terkait dengan kerjasama yang saat ini sedang dirintis, kira-kira bentuk kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kedua belah pihak? Terima kasih. Memang saya ingin menyertai Pak Dekan ya kunjungan di sini supaya nanti peranan mahasiswa itu bisa kita tingkatkan ya, terutama di dalam pencapaian poin-poin akreditasi ya dan juga capaian IKU gitu ya. Mungkin nanti bentuknya adalah tukar-menukar mahasiswa belajar ya dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu ya. Jadi nanti ada inbound, ada outbound, sehingga itu nanti lengkap kita ya. Nah, saya juga
senang sekali ya di Samratulangi ini karena kita negara Indonesia luas ya, tapi kita belum saling mengenal kalau tidak mengunjungi Iya, ini ya. betul, Jadi betul, Pak. Sumatera, dekat Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua sangat indah dan kita rugi kalau kita tidak menggali Iya. potensi di antara saudara-saudara kita ini untuk bisa menjalin kerjasama. Nah, mudah-mudahan ada potensi yang selama ini tidak terpikirkan atau masih samar-samar, dan kita wujudkan dalam bentuk kunjungan seperti ini Iya. supaya itu real ya. Nanti ada mungkin kuliah bersama, kuliah apa stadium jenderal ya, mungkin pihak Usrat ke Palangkaraya atau dari Palangkaraya ke Samratulangi begitu dan sebagainya. Mahasiswa juga nanti tukar menukar program-program yang menonjol di sini nanti kami kirim ya. Iya. Yang menonjol di Palangkaraya silahkan kirim, terutama tentang hutannya misalnya Iya, ya. betul, Karena betul. Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah provinsi yang saat ini kalau tidak salah provinsi yang paling luas hutannya. Iya, jantungnya Indonesia saya bilang. Setelah Kaltara dan Iya. pecah-pecah ya, tinggal Kalimantan Tengah ini ya, Iya. yang mempunyai kawasan hutan paling luas, dan itu bisa melewati hutan lahan kering, ada pegunungan, tanah mineral, dan juga ada lahan basah. Iya. Mangrove-nya ada, rawanya banyak, gambutnya apalagi ya, banyak pusat-pusat laboratorium dunia bahkan ya, ada Sintrop di sana itu yang meneliti tentang lahan, pembangunan lahan dan hutan gambut di sana ada. Iya. Silahkan kalau mau berkunjung ke sana, dan banyak dari Jepang, dari Inggris sudah berkunjung ke sana. Silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Senang sekali ya mendengar itu. Kami tentu tidak sabar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman juga dengan berkunjung ke sana. Beberapa hal yang mungkin akan jadi penambah sumber wawasan kami, dan tentu ada harapan ke depan dari kami Fakultas Pertanian, dan juga saya mewakili prodi kehutanan, Pak. Jadi kami di sini masih prodi, kalau di Universitas Palangkaraya sudah jurusan, ya. Tentu ada hal-hal yang bisa kami belajar dari sana, dan mudah-mudahan terrealisasi dalam waktu dekat. Kalau Pak, kalau Universitas Palangkaraya berapa fakultas ya kalau boleh tahu? 8 ya Pak ya? Termasuk pasca sarjana. Oh Ya, siap. Iya. Dan tentu nanti akan ada kunjungan, tapi yang lebih penting tadi seperti yang Pak Dekan juga Pak Wadek sempat bicarakan, yaitu program-program yang benar-benar real terkait dengan kerjasama ini. Jadi kita ya betul. Jadi akan sangat bermanfaat untuk kedua belah pihak, dan kita tidak mengejar sebenarnya untuk hanya memenuhi IKU atau hanya untuk mendapatkan penilaian berdasarkan instrumen seperti itu, tapi lebih ke esensinya. Iya. Jadi mau berganti menteri, mau berganti kebijakan, tetap kita meneruskan meningkatkan kualitas ya Pak ya. Iya. Jadi intinya kita nanti kan sekarang ini bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkat kualitasnya, skillnya, dan dia cepat lulus. Iya. Cepat lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, ya paling lama 5 tahun. Kalau sudah lewat 5 tahun nanti udah lampu kuning gitu, sama 7 tahun nanti di pembaruan. Iya betul. Nah yang kedua, kualitas ini nanti terkait dengan pekerjaan. Jadi kan tetap dipantau itu ya. Lulusan tuh setelah lulus tidak dilepas, masih ada itu outcome-nya. Jadi kita dipantau lulusannya tersebut harus cepat dapat kerja. Melalui tracer study. Siapa yang cepat kerja itulah indikator lulusan itu berkualitas. Nah, jadi cepat lulus, cepat kerja. Itu yang kita kerja. Makanya dengan kerjasama seperti ini kita akan menuju ke sana, saling bersinergi dan kerjasama. Memang lulus tepat waktu, apalagi lebih cepat dari 4 tahun seperti 3,5 tahun, ada kendala-kendala juga ya Pak ya. Kira-kira ada trik tidak? Kami beberapa pernah, mungkin sebagai prolognya, ada mahasiswa yang sangat pintar dan kami memprediksi dia bisa lulus 3,5 tahun, paling nggak 4 tahun lah. Tapi tiba-tiba menghilang rupanya karena ada beasiswa tertentu yang dia dapatkan sampai 5 tahun. Dan itu yang menjadi salah satu, mungkin itu banyak cerita atau banyak lika-liku ketika kita ingin menggenjot lulusan tepat waktu Pak. Kalau dari Fakultas Pertanian
Universitas Palangkaraya pernah ada case nggak Pak? Hal tertentu? Iya. Ini sebenarnya ada dua sumbernya ya, yang bisa menyebabkan mereka itu bisa lebih dari 4 tahun. Yang pertama adalah bagaimana kami mengubah mindset dosen Iya. sehingga memang benar-benar mereka meluangkan waktunya sebaik-baiknya sehingga bisa melayani mahasiswa itu dengan juga baik gitu. Dan yang berikutnya berasal juga dari mahasiswa sendiri. Ada juga yang memang mahasiswa yang ternyata juga teledor dan sebagainya, sehingga ya nanti juga ya malah justru mereka bisa melebihi 4 tahun itu. Ya, dengan demikian kami mengubah keduanya ini, misalnya dengan ya melihat dari apa ya, surat keputusan tentang ya pembimbing skripsi gitu, dengan mengevaluasi setiap ya setengah tahun sekali ya, kami melihat apakah yang ini ada masalah apakah dari mahasiswanya atau dari dosennya. Kami juga akan berusaha selalu memberikan arahan kepada dosen sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Wah, terima kasih banyak. Ini sekaligus jadi masukan buat saya juga, betul Pak. Ada sih Pak beberapa Dekan. kasus ya Pak Dekan, Iya, termasuk iya. dia bekerja. Oh iya, Gimana ada kalau juga, bekerja, betul, gitu. betul. Nah, kita juga Iya. bisa. Iya, Ya mudah-mudahan kalau dia sudah bekerja tersebut nanti begitu lulus Bisa cepat dapat langsung kerja. terserap. Nah, Iya, gitu, bagus. Nah, betul, jadi betul. macam-macam motifnya. Iya. Terima kasih banyak Pak Dekan dengan Pak Wadek. Ini saya sendiri juga belajar banyak. Kiranya boleh menjadi motivasi kami ya sama-sama belajar. Fakultas Pertanian Unstrat untuk lebih berkembang lagi Pak. Mm-mm. Dan kedepannya makin banyak terrealisasi kerjasama dalam program-program yang real ya Pak ya. Betul. Iya. Terima kasih atas waktunya dan perkenalannya untuk Iya, siang kita. Ya. Selamat siang. Terima kasih.